Akyat lahat sa brace, akyat lahat sa brace, akyat lahat sa brace. Akyat lahat sa brace. Kapal induk MV Tutor yang terafiliasi dengan Israel diserang oleh kelompok Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 12 Juni lalu. Kapal yang berbendera Liberia tersebut ternyata milik Yunani. Akibat insiden tersebut, ruang mesin kapal dagang Israel itu berlubang dan nyaris tenggelam. Tutor tidak dapat bermanuver setelah serangan Houthi di dekat pelabuhan Hodeidah di Yaman. Dalam video yang dipublikasi media Yunani memperlihatkan situasi setelah kapal tersebut mendapat serangan. Video singkat menunjukkan sejumlah awak kapal panik setelah diserang kapal drone Yaman. Salah satu awak kapal terlihat menghubungi operator untuk memberitahu insiden tersebut dan meminta pertolongan. Diketahui pada Sabtu 16 Juni kemarin, Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyelamatkan awak kapal tersebut. Sementara kapal tersebut ditinggalkan karena hanyut di Laut Merah. No problem. Easy. Pantarin ka na. No. Helmet na. Baka natin na natin agad. Ano yan? Please. Wala mo tawag. Tawag, min. Dito sa lahat. Akyat lahat sa brace, akyat lahat sa brace, akyat lahat sa brace. Akyat lahat sa brace. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak membubarkan kabinet perang di tengah militernya masih melakukan agresi di Gaza, Palestina. Pembubaran ini sudah diduga sebelumnya karena Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir ingin gabung ke dalam forum tersebut. Time of Israel Senin 17 Juni melaporkan bahwa Netanyahu telah memberitahu para menterinya terkait pembubaran ini. Kantor Netanyahu menegaskan kabinet perang resmi dibubarkan. Diketahui kabinet perang dibentuk pada 11 Oktober 2023 lalu untuk mengatur strategi melawan Hamas dan Hizbullah. Adapun anggota kabinet perang awalnya terdiri dari 5 orang, meliputi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri, kemudian Benny Gantz, tokoh oposisi di kabinet perang Israel, kemudian Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, kemudian Gadi Eisenkot, Kepala Staf IDF, dan Ronner Dermer, Menteri Urusan Strategis Israel. Namun belakangan Benny Gantz dan Gadi Eisenkot mundur dari kabinet perang. Seorang pejabat PMU menilai kabinet perang kini sudah tidak lagi relevan. Pembubaran ini sudah diprediksi sebelumnya. Hal ini menyusul Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang ingin menjadi anggota kabinet perang. Media Israel menyebut Netanyahu dan Yoav Gallant akan diskusi dengan pejabat terkait lainnya setelah kabinet perang bubar. Rapat kecil akan diadakan untuk membahas perang Israel di Gaza, Palestina. Ben-Gvir disebut tidak akan diikut sertakan dalam rapat kecil tersebut. مكان العبوة هان دوار النابلسي كان العبوة هان احنا الآن في دوار النابلسي
Kelompok Houthi Yaman sebelumnya mengklaim menargetkan 2 kapal perusak Amerika Serikat di Laut Merah. Bahkan kelompok Houthi itu mengaku menenggelamkan kapal induk tersebut. Terkait hal itu, Kapten kapal induk Eisenhower Amerika Serikat memberikan responnya. Kapten Christopher Caudahill membantah kapal perusak Amerika Serikat tenggelam seperti yang diklaim kelompok Houthi Yaman. Dia menekankan kapal induk Eisenhower tidak pernah tenggelam di Laut Merah. Demikian disampaikan Hill kepada AP News saat berkunjung ke kapal induk tersebut baru-baru ini. SS Dwight D. Eisenhower merupakan salah satu kapal induk tertua di Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun kapal ini masih terus bertempur meski berulang kali ada klaim serangan rudal dari kelompok Houthi di Yaman. Kapal induk Eisenhower selama ini memimpin respon Amerika Serikat terhadap serangan Houthi yang menargetkan kapal komersial dan kapal perang di Laut Merah. Sebelumnya diberitakan juru bicara Houthi Yahya Saree mengatakan telah menargetkan kapal perusak Amerika Serikat pada Minggu 16 Juni. Selain itu juga menargetkan kapal sipil di Laut Merah dan Laut Arab dengan rudal balistik dan drone. Pemerintah Israel kembali memperpanjang usia pensiun militer IDF di tengah agresinya di Gaza, Palestina. Keputusan ini terjadi di tengah kritikan keras warga Israel terkait pembagian tugas selama perang yang sedang berlangsung antara IDF dan Hamas. Jerusalem Post pada Minggu 16 Juni melaporkan Israel memperpanjang selama 3 bulan terkait ketentuan usia pensiun, di mana dalam keputusan tersebut awalnya akan berakhir pada 30 Juni, namun sekarang diperpanjang menjadi 30 September. Diketahui dalam keputusan disebutkan bahwa tentara reguler harus bertugas hingga usia 41 tahun, bukan 40 tahun. Sementara perwira Israel yang awalnya pensiun 45 tahun menjadi 46 tahun. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut tujuan ini untuk menghindari skenario di mana ribuan tentara langsung dibebas tugaskan di tengah perang di Gaza. Diketahui Israel mulai kehabisan tentara setelah 8 bulan menyerang Gaza, Palestina. Mereka diyakini sedang menyiapkan tentara cadangan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan lebih banyak pasukan. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan akan ada bagian 5 brigade cadangan yang kini dalam tahap awal. Brigade ini akan melibatkan warga Israel yang sebelumnya dibebaskan dari tugas militer. Di sisi lain, Kepala Staf IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa militer merekrut orang-orang Yahudi ultra-ortodoks untuk menjadi tentara. Tanda keretakan internal Israel di tengah perang Gaza Palestina kian jelas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan militer IDF bersih tegang karena keputusan jeda perang harian di Gaza. Baru-baru ini Netanyahu malah membuat keputusan mengejutkan terkait nasib kabinet perang yang selama ini mengatur pertempuran. Time of Israel melaporkan Netanyahu resmi membubarkan kabinet perang Israel pada Senin 17 Juni. Netanyahu telah memberitahu para menterinya terkait pembubaran ini. Setelah dibubarkannya kabinet perang, Netanyahu dan menteri lain nantinya akan rapat terbatas guna membahas pertempuran di Gaza. Hal ini menyusul anggota kabinet Benny Gantz dan Gadi Eisenkot belum lama ini mundur. Mereka menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza, Palestina. Keretakan lain juga terlihat di saat militer IDF membuat keputusan tanpa sepengetahuan Netanyahu dan kabinet perang. Militer IDF mengumumkan akan menerapkan jeda perang harian di Rafah untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza lebih banyak. Netanyahu bahkan mengkritik rencana tersebut. Ia menegaskan tidak ada perubahan dalam kebijakan militer dan pertempuran di Rafah terus berlanjut. Sebelumnya pada hari Minggu 16 Juni, pasukan pertahanan Israel mengumumkan jeda pertempuran harian mulai pukul jam 8 pagi hingga jam 7 malam waktu setempat. Jeda perang berlaku dari penyeberangan Kerem Shalom di Jalan Salah Adin dan lanjut ke utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.